Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bab kedua, yaitu mengenai termokimia. Termokimia itu intinya kita mempelajari perubahan kalor ya. Jadi manakala kita membakar suatu benda atau kita menghilangkan kalor dari suatu benda, nah itu urusannya dengan termokimia. Nah, maksud dari termokimia itu sendiri, jadi kalau misalkan saya mau merebus air, nah otomatis saya akan memberikan kalor ya. Air yang ada di dalam panci itu dinamakan sistem. Nah, yang di luar panci ini dinamakan lingkungan. Nah, kalau kita untuk merebus air berarti kita memberikan kalor ke dalam sistem. Ya. Itu namanya reaksi endoterm. Reaksi endoterm. Maksudnya apa? Sistem itu membutuhkan panas, membutuhkan kalor untuk mempercepat reaksi. Seperti itu. Jadi kalor dari lingkungan diserap ke sistem. Nah, sekarang sebaliknya. Ini air saya masukkan kapur CaCO3, kalsium karbonat lah, atau batu gamping biasanya kayak semen putih yang biasa dicampur untuk adukan di semen itu loh, di tukang-tukang bangunan itu loh. Saya campurkan ke sini. Nah, setelah beberapa saat maka ember atau airnya itu akan terasa hangat. Ini tetap sistem ya. Nah, airnya akan terasa hangat, bahkan embernya juga terasa hangat. Berarti apa? Ini dinamakan reaksi eksoterm. Artinya apa? Artinya adalah sistem melepas kalor ke lingkungan. Seperti itu. Oh ya, ini tadi ada keterangannya ya. Reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif. Kalau ini delta H-nya positif. Delta H itu biasa kita katakan sebagai entalpi. Entalpi itu perubahan kalor lah istilahnya. Jadi diingat-ingat ya tadi, kalau manakala sistemnya itu menghasilkan kalor, itu dinamakan reaksi ekso, mengeluarkan kalor. Ekspor, mengeluarkan barang. Eksoterm berarti mengeluarkan suhu, mengeluarkan panas ke lingkungan. Untuk delta H-nya negatif. Itu untuk pengetahuan dasar mengenai termokimia. Nah, sekarang kita mau mempelajari mengenai perubahan entalpi standar. Nah, apa sih yang dinamakan dengan perubahan entalpi standar? Yang namanya reaksi itu kan bermacam-macam ya. Reaksi kimia itu bermacam-macam. Nah, kita identifikasi dulu. Coba di sini ada unsur setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menghasilkan NH4Cl. Ini tentunya sudah setara ya. Ya, sudah setara. Coba kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada delta H F sama dengan min 314,4 kJ per mol. Seperti ini. Nah, kenapa ada F? F itu formation atau mengatakan bahwa ini adalah entalpi perubahan pembentukan atau entalpi pembentukan standar, itu juga boleh. Jadi F-nya itu memiliki arti ya, formation, pembentukan. Nah, ciri-cirinya apa? Ini yang perlu kalian catat. Kalau yang namanya pembentukan, itu pasti yang ruas kiri itu pasti adalah unsur yang simple.
Yang sebelah kanan pasti senyawa kompleks. Senyawa kompleks. Coba kita identifikasi. Ini kan unsur gas nitrogen. Ini unsur gas hidrogen. Ini unsur gas klorida atau gas klorin. Nah, kalau yang di sini adalah senyawa kompleks. Senyawanya apa? Amonium klorida. Makanya dikatakan sebagai entalpi pembentukan standar. Diingat-ingat, kalau sebelah kiri unsur yang simpel, sebelah kanan kompleks, itu mesti pembentukan. Kalau yang namanya membentuk sesuatu itu kan berasal dari sesuatu yang kecil-kecil. Ini kan kecil-kecil jadi kompleks. Berarti itu pembentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kalau di sini nah, di sini kalau di sini dicontohkan H2O ya. H2O jadi H2 ditambah setengah O2. Delta H-nya sama dengan positif 240 kilojoule. Nah, oh ya, ini tadi delta H pembentukannya negatif, berarti dia reaksi eksoterm ya ini. Sebaliknya kalau ini reaksi endoterm karena delta H-nya positif. Nah, kalau yang nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1. Kalau H2 itu senyawa kompleks, yang sebelah kanan itu unsur yang simpel. Kan seperti ini. Ini kompleks, ini simpel. Jadi sesuatu yang kompleks kemudian dipecah menjadi kecil-kecil, itu namanya apa? Namanya adalah decomposition. Makanya ini kan ada tulisan delta HD. Itu berasal dari decomposition atau entalpi penguraian standar. Ya, entalpi penguraian standar. Jadi sesuatu yang kompleks diurai menjadi hal-hal yang kecil. Itu namanya entalpi penguraian, decomposition. Ini kasusnya ternyata dia adalah reaksi endoterm ya, membutuhkan kalor. Kalau ini reaksi eksoterm, melepaskan kalor. Terus ada reaksi lagi, perubahan entalpi lagi. Contoh misalkan Pak Jul contohkan CH4. CO2 plus H2O. C-nya 1, hanya 4, berarti ini kasih 2 ya. 2. Berarti sini mestinya O-nya, O kanan kan 2 sama 2, 4 ya. Ini kasih 2, ini udah setara. Nah, kalau untuk reaksi yang ketiga, apa? Reaksi yang ketiga adalah reaksi pembakaran. Jadi diingat-ingat, selama sebuah senyawa direaksikan dengan oksigen, itu pasti pembakaran atau combustion. Combustion bahasa Inggrisnya dari pembakaran ya. Makanya biasanya nanti delta H-nya adalah delta HC. Jadi entalpi pembakaran standar. Jadi diingat-ingat, kalau suatu senyawa, ini senyawa metana, direaksikan dengan oksigen, itu pasti pembakaran. Semua reaksi kimia direaksikan dengan oksigen itu mesti namanya reaksi pembakaran. Gitu. Ini kalau masalah ini delta H-nya Pak Jul nggak tahu ya. Soalnya ini Pak Jul kan ngambil contoh asal. Tapi ini benar reaksinya. Bukan asal comot gitu. Cuman delta H-nya kan perlu dicari di tabel atau yang sudah melakukan percobaan. Seperti itu. Sebenarnya masih ada lagi sih.
reaksi entalpi penetralan. Reaksi entalpi penetralan itu maksudnya manakala kita mereaksikan asam dengan basa. Masih ada lagi 4 asam ditambah basa, itu tentunya akan menghasilkan garam ditambah air. Nah, asamnya siapa? Asamnya misalkan HCl ditambah basanya NaCl. Oh, kok NaCl? NaOH. Makanya bisa kita peroleh NaCl ditambah H2O. Nah, ini kan asam, ini garam. Sorry, ini asam, ini basa, ini garam. Nah, nanti delta H-nya apa? Delta H-nya biasanya HN, neutralization. Cuman di sini di buku nggak disebutkan ya. Di sini nggak disebutkan, cuma 3 ternyata perubahan entalpinya. Jenis perubahan entalpinya yaitu entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran. Sebenarnya masih ada lagi seperti ini. Neutralization, entalpi penetralan. Cuman delta H-nya si Pak Jul juga ini tidak tahu, harus pakai tabel atau yang sudah melakukan percobaan. Oke, gitu ya. Ini sebagai awalan introduction saat nanti kita masuk ke hitung-hitungan mengenai termokimia. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.